Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat RSNO dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto ati tradisi santri. Ngopi rien. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya. Dawuh dari Imam Hasan Al-Basri, wa qala Al-Hasan rahimallahu taala, talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunub. Imam Hasan Al-Basri dawuh, mencari surga tanpa disertai amal perbuatan itu termasuk dosa dari beberapa dosa. Kenapa? Karena orang ini hanya berhayal mengharapkan saja tanpa dia mau melakukan perbuatan. Hanya berhayal tanpa berbuat, tanpa mau beramal. Dia mengharapkan surga, tapi dia tidak mau melakukan perintah Allah. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau zakat dan lain sebagainya, tidak mau melakukan amal-amal soleh. Maka ini termasuk dosa dari beberapa dosa. Karena surga ini adalah pemberian Allah, hadiah dari Allah bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang telah melakukan ketaatan ketika hidup di dunia. Dia melakukan amal perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh, taat kepada Allah. Inilah surga. Terus dan beliau juga berkata, alamatul haqiqati tarku mulakhatil amali la tarku amal, wa qala Rasulullah. Dan beliau juga berkata, tanda-tanda hakikat adalah meninggalkan pengakuan terhadap amal perbuatan, bukan meninggalkan amal perbuatan. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal perbuatan. Jadi tanda-tanda hakikat ini adalah apa? Meninggalkan pengakuan terhadap amal. Kita tidak ingin amal kita ini harus mendapat pengakuan dari si A, dari si B, dari si ini, si itu, agar mengakui perbuat amal-amal kita. Tidak seperti itu, ya. Dan kita bukan kita meninggalkan amal. Jangan dibalik, karena kita tidak ingin kelihatan beramal, lantas kita tidak mau beramal dengan alasan tidak mau memperlihatkan amal. Ya, sekarang kan banyak. Ya, awakmu gak sholat kok dituduh-tuduh wong. Tapi aslinya ya enggak sholat. Nah, awakmu gak puasa kok dituduh wong. Urusane karo Gusti Allah. Tapi sebetulnya dia tidak berpuasa. Dengan alasan seperti itu, dengan alasan tidak mau menunjukkan amalnya, ya, dia tidak melakukan amal. Maka disinilah Hasan Al-Basri beliau ngendikan, alamatul haqiqati utawi alamati hakikat itu adalah tarku mulakhatil amali, meninggalkan pengakuan terhadap amal perbuatan. Jadi setiap amal perbuatan kita ikhlas murni karena Allah, bukan untuk pengakuan. Ya, kita mendapat pengakuan agar kita orang yang dilihat orang menjadi orang yang rajin, agar terlihat orang yang khusyuk, agar terlihat orang seperti orang yang alim dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, la tarkul amali, ya, bukan meninggalkan amal perbuatan. Jadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah meninggalkan pengakuan. Jangan ingin diakui. Perbuatan kita tidak ingin diakui makhluk. Ya, itu bukan meninggalkan amal. Ya, jadi bukan meninggalkan amal perbuatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka Rasulullah, kenapa kita seperti itu? Karena kita, ya,
ingin agar ibadah apa yang kita lakukan itu adalah orientasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tidak hanya sebatas pengakuan, tapi ingin mengharapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu nanti ketika di akhirat. Karena semua pengakuan di dunia ini, semua ketelaran di dunia ini, ya semuanya itu adalah sementara. Sedang kita ingin yang lebih besar. Maka Rasulullah di sini ngendika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-kayyisu maghdha nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Wal ahmaku ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Orang cerdas, ini dawuh Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya. Orang cerdas adalah orang yang menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang dungu atau orang tolol adalah orang yang mengikuti kesenangannya, hawa nafsunya, dan mengharapkan berbagai macam harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang cerdas seperti itu? Karena orang yang cerdas pasti berpikir lebih jauh. Dia berpikir ke depan yang lebih jauh. Sedangkan kehidupan akhirat setelah mati ini masih perjalanan panjang. Di dunia ini baru perjalanan. Kita masih ada perjalanan panjang dan kita ada kehidupan yang lebih kekal. Maka orang yang cerdas akan mempersiapkan perjalanan panjangnya dan kehidupan yang kekal, tidak mempersiapkan untuk yang sementara. Karena yang sementara pasti akan berakhir. Nah, ini bagi orang yang cerdas. Ya, orang yang tolol, orang yang bodoh, yang dungu mengikuti hawa nafsunya, hanya berharap. Dia hanya berharap, tapi tidak mempersiapkan. Ya, dia mempermudah gampang seperti ini, besok gini, seperti ini, tapi dia tidak mempersiapkan sesuatu. Nah, inilah di dawuh Rasulullah, sabda Rasulullah, orang cerdas orang yang menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena itulah perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan panjang dan juga akan sampai di kehidupan yang kekal. Sedangkan orang tolol, orang yang mengikuti kesenangan atau hawa nafsunya, ya, dan mengharap berbagai macam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya berharap tanpa dia mau melakukan. Dia terbuai dengan angan-angan, dia terbuai dengan harapan. Ini yang dikatakan orang tolol. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita selalu mendapat pertolongan dari Allah untuk selalu melakukan kebaikan, ketaatan sampai pada akhir hayat kita. Jumpa lagi dalam segmen berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.